Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Indos yang berarti Hindia dan Nesos yang berarti pulau. Jadi, Indonesia berarti wilayah kepulauan yang berada di Hindia. Indonesia merupakan negara yang diberi julukan negara kepulauan, yaitu negara yang terdiri dari pulau-pulau, baik pulau-pulau besar hingga pulau-pulau kecil. Jumlahnya sangat banyak, yaitu beribu-ribu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ini merupakan salah satu keunikan negara Indonesia. Dalam wilayah yang sangat luas dan ribuan pulau tersebut terkandung di dalamnya sumber daya alam yang kaya, baik di darat maupun di laut. Semua itu dapat menjadi potensi ekonomi Indonesia loh yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun negara dalam ekspor dan impor agar terwujud Indonesia yang sejahtera, aman, dan makmur. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Indos yang berarti Hindia dan Netos yang berarti pulau. Jadi Indonesia berarti wilayah kepulauan yang berada di Hindia. Indonesia merupakan negara yang diberi julukan negara kepulauan, yaitu negara yang terdiri dari pulau-pulau baik pulau-pulau besar hingga pulau-pulau kecil. Arti menjadi manusia Indonesia. Yang pertama, manusia. Kata ini diserap dari bahasa Sanskerta manusia yang artinya keturunan manu. Dan kata manu berasal dari kata mana yang artinya pikiran. Dengan demikian, manusia adalah makhluk yang dapat berpikir. Dari sudut makna, seharusnya makhluk hidup yang disebut manusia ini memiliki kualitas lebih unggul daripada seluruh makhluk yang ada di bumi. Kemudian, utuh adalah keadaan sempurna seperti semula, belum mengalami kerusakan dan tidak terkurangi sedikit pun. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan suku, ras, budaya, agama, dan juga bahasa. Dengan demikian, menjadi manusia Indonesia seutuhnya adalah menjadi manusia dan warga negara Republik Indonesia yang utuh, seperti yang tercatat dalam berbagai macam serat atau tulisan kuno di lontar-lontar yang berserakan di Kepulauan Nusantara. Berbahasa yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terdiri dari kata baik dan benar yang keduanya memiliki arti. Dari tabel di atas, kita bisa melihat perbandingan antara bahasa Indonesia formal dan bahasa Indonesia informal. Bahasa yang benar. Bahasa yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi pembentukan kata, pengalimatan, maupun penulisan ejaan. Berbahasa yang benar mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Berbahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah bahasa, kebakuan bahasa. Berikut ini adalah contoh berbahasa yang baik tetapi tidak benar. Berbahasa yang baik, percakapan ini terjadi di kantin. A. Bu, kopi 1, gulanya dikit aja. B. Pakai susu? C. Nggak usah. Contoh berikutnya yaitu berbahasa yang benar tetapi tidak baik. Percakapan ini terjadi di pasar. A. Ibu, berapakah harga 1 kilo daging sapi? B. 100.000. A. Bolehkah saya menawar 85.000? Yang terakhir adalah contoh berbahasa yang baik dan benar. Percakapan terjadi di dalam rapat. A. Kami belum dapat memberi keputusan karena kami harus melaporkan terlebih dahulu masalah itu kepada pimpinan. B. Kalau demikian, kami akan menunggu keputusan dari tim Bapak. Sejak dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multikultural dan sekaligus juga multilingual.
Hal ini berarti bahwa setiap suku atau kelompok etnik mempunyai tradisi dan kebudayaannya sendiri, termasuk keanekaragaman bahasa Indonesia hingga kini menjadi perisai pemersatu bangsa. Sampai saat ini, bahasa Indonesia belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku dan daerah. Hal ini berbeda di era globalisasi saat ini. Beberapa orang menganggap bahwa bahasa Indonesia bagian dari penghambat proses komunikasi yang dilakukan secara global, karena bahasa Indonesia tidak digunakan secara global. Hal ini menyebabkan bahasa Indonesia tampak tidak begitu memfasilitasi proses globalisasi. Globalisasi dan teknologi informasi telah membawa dampak yang luar biasa dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, termasuk dalam bidang kebahasaan yang mengangkut jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Eksistensi bahasa Indonesia populer memang mengganggu eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi dengan pengaruh globalisasi sekarang yang membuat bahasa Indonesia populer semakin merajat di kalangan masyarakat. Namun di sisi lain, kita tidak dapat mencegahnya, apalagi di kalangan anak remaja karena perkembangan psikologis yang menuntut mereka agar diakui masyarakat dengan cara mengikuti tren yang ada. Oleh karena itu, kita dapat meminimalkan dampak negatif yang ada dengan cara mulai dari diri sendiri, yakni meningkatkan kembali eksistensi bahasa Indonesia oleh kita sendiri.